Muldoko yang disuntik vaksin Nusantara Terawan tapi Doksat yang menggonggong. Ditulis oleh Manuel di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Dunia ini aneh banget. Para Doksat sales vaksin AZ dan PF yang menjelek-jelekan Sinovac juga menjelek-jelekan vaksin Nusantara yang sudah lewat uji klinis. Para Doksat yang merupakan dokter sesat, kalau nggak mau dibilang dokter bangsat, malah menggonggong kayak asu kabeh. Padahal kalau melihat dari apa yang dikerjakan Dr. Terawan selama dia selesai menjabat sebagai Menteri Kesehatan karena Pak Jokowi didesak terus oleh kaum Doksat, dia tidak membalas kejahatan mereka dengan kejahatan lainnya. Terawan diam saja, dia menerima keputusan Jokowi dengan baik. Terawan setelah menjabat jadi menteri, dia kembali ke passion yang ia geluti sebelumnya, kembali ke bidang kedokteran, penelitian, berkumpul bersama orang-orang baik dan dokter-dokter yang waras seperti Dr. Samuel Simon, Dr. Indro Cahyono dan berbagai dokter lainnya yang pro kemanusiaan. Dan sejak berhenti menjadi menteri kesehatan, Terawan melakukan penelitian soal vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara ini menggunakan metode dendritik, artinya vaksin ini tidak langsung diproduksi secara umum. Vaksin ini diproduksi dari sel-sel yang diambil terlebih dahulu oleh orang-orang yang menerima. Mengambil sampel dari tubuh orang yang disuntik, dikembangkan sedemikian rupa agar menjadi cocok kepada tubuh orang itu. Dikembangkan agar mendapatkan imunitas dari virus tertentu, tidak harus COVID. Setelah dendritik sel yang diambil dari tubuh itu selesai dibiarkan dan jadi imunitas, langsung disuntik ke tubuh penerima yang terdaftar. Lantas apa yang terjadi? Imunitas yang tercocok diberikan kepada penerima yang tercocok. Inilah teori dasar dari dendritik sel yang dikembangkan oleh Terawan dan tim. Tapi di dalam pengembangan ini ada saja doksat-doksat yang merasa terancam. Mereka terancam dengan keberadaan vaksin Nusantara yang berpotensi menutup pintu pundi-pundi emas yang selama ini mereka hasilkan lewat coblos hidung, tusuk vaksin impor, dan lain-lain. Mereka terancam tidak mendapatkan insentif, apalagi mereka yang disebut doksat alias dokter sesat itu memberikan narasi bahwa vaksin ini adalah vaksin yang berpotensi korup. Padahal yang korup mereka. Indonesia ada orang pintar, tapi orang baik itu sedikit. Orang yang baik dan pintar seperti Terawan akhirnya akan bersinar, menerangi seluruh dunia medis yang sangat gelap. Alhasil mereka takut, mereka panik dan mereka menggonggong seperti dogi yang ada di pinggir jalan. Bukannya didukung atas karya anak bangsa, akhirnya Terawan pun terancam bernasib sama seperti Dahlan Iskan yang penelitian mobil listriknya akhirnya harus tutup gudang. Para importir mobil menggunakan kecelakaan uji coba mobil listrik untuk menghentikan proyek penelitian ini. Kalau di era sebelumnya, Dahlan Iskan bisa dijegal, saya berharap di era Jokowi, Terawan justru jangan sampai dijegal. Penelitian ini pun bukan hanya Terawan yang kerjakan, tapi tim kok. Doksat itu kenapa sih menghina inovasi anak bangsa? Yang potensi korup itu ya impor vaksin, bukan Terawan. Lagi pula, berdasarkan rekam jejak, Terawan ini sosok yang berintegritas kok. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Bahkan beberapa orang penting seperti almarhum B.J. Habibie, Luhut Panjaitan, Muldoko, almarhum Ani Yudhoyono, Jenderal Purnawirawan Wiranto adalah pasien setia Dokter Terawan. Terlebih lagi, apa yang dikerjakan Terawan diakui oleh dunia. Jadi sebenarnya kalau kita mempercayakan penelitian vaksin Nusantara di Indonesia oleh Terawan, yaitu adalah kepercayaan yang benar dan sesuai dengan kapasitasnya. Para doksat itu mulai menggonggong tak karuan. Mereka kaing-kaing entah karena apa. Uji klinis dilakukan sesuai dengan apa yang biasanya dikerjakan. BPOM juga memantau uji klinisnya. Muldoko pun disuntik untuk diketahui sel dendritiknya dan disuntikan kembali. Memang dalam penanganan pandemi ini seharusnya kita seluruh elemen masyarakat ini bisa bersama-sama menggunakan akal sehat untuk bersatu padu menyelesaikan pandemi. Karena penyelesaian pandemi ini tidak bisa dilakukan jika ada disintegrasi. Disintegrasi ini sudah terbaca dilakukan oleh doksat, karat, dan para kaum biadab. Sudah jelas siapa yang koar-koar dan menggonggong paling keras ketika vaksin Nusantara ada di depan mata. Sambil ikuti arahan pemerintah dalam protokol kesehatan, sambil optimis menunggu vaksin Nusantara. Menggonggong terus tidak ada gunanya, apalagi menggonggongnya di Twitter, ya nggak PR. Begitulah kaing-kaing. Bagaimana menurut Anda? Jangan kasih kendor Pak Mul, beri pelajaran LSM semena-mena ICW. Ditulis oleh Ferry Padri di seword.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru.
Memang betul seperti yang disampaikan oleh wikipedia.org bahwa Social Justice Warrior atau SJW atau pejuang keadilan sosial itu suka mencari pembenaran sendiri terhadap apa yang mereka yakini dan lakukan. Jadi seolah mereka saja yang paling benar di muka bumi ini, sedangkan yang lain anggapnya salah. Padahal faktanya tidak demikian. Bukankah tidak ada manusia yang sempurna? Jadi selagi dia manusia, meskipun itu SJW, tetap saja punya kesalahan. Begitupun dengan pemerintah di negara manapun, tidak ada yang benar-benar ideal, dan Presiden Jokowi menyadari betul akan hal ini. Itulah kenapa ia selalu mengatakan pemerintah butuh kritik dan masukan, tapi dengan syarat kritik tersebut haruslah berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan prasangka doang, apalagi itu prasangka buruk. Sementara para SJW cuma doyang mengkritik doang, tapi tidak pernah membuka diri untuk dikritik. Di antaranya SJW yang merasa paling benar itu adalah LSM, Indonesia Corruption Watch atau ICW. Bertarik namanya sebagai lembaga pemantau korupsi, organisasi ini memang kerap menyuarakan mengenai korupsi di dunia. Tapi kembali ke pengertian SJW tadi, suka mencari pembenaran sendiri. ICW menganggap informasi terkait korupsi temuannya benar semua, sehingga terkadang tidak melakukan cross-check terlebih dahulu sebelum menyampaikan informasi ke publik. Akibatnya karena gegabah menyampaikan hasil temuannya itu, orang lain yang dirugikan. Salah seorang di antaranya yang dirugikan oleh statement ICW tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. Lantas bagaimana ceritanya ICW menuding mantan Panglima TNI itu tanpa bukti yang jelas? Awalnya ICW menyampaikan informasi ke publik perihal hasil penelitiannya bahwa Muldoko pernah bekerja sama dengan wapres perusahaan produsen ivermectin PT Harsen Laboratories Sofia Koswara, yang pada intinya ICW itu menuding Pak Mul terlibat dalam bisnis obat COVID-19. Selain itu menurut ICW, Putri Muldoko Joanina juga turut memegang saham PT Nurpay Nusantara Perkasa, yang oleh LSM tersebut dikatakan perusahaan ini juga dikait-kaitkan dengan bisnis obat COVID-19. Lucunya ICW menyampaikan hasil penelitiannya itu tanpa bukti yang jelas, padahal ini sudah mengarah ke tuduhan serius. Dan kalau Muldoko tidak segera meluruskan bisa gawat, karena bisa saja orang akan langsung percaya dengan pernyataan ICW tersebut, padahal belum tentu benar. Hanya saja mungkin ICW lupa yang mereka tuding dengan cara membabi buta itu adalah Jenderal TNI yang pernah memimpin 3 matra sekaligus, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sebelumnya Muldoko juga pernah menjalani operasi Seroja Timur Leste pada 1984 silam dan Konga Garuda ke-11A tahun 1995, yang kita tahu sendiri doktrin tentara itu seperti apa. Sama seperti lebah, tidak pernah mau melukai orang lain atau pihak lain, tapi kalau diganggu atau ditantang tidak akan tinggal diam. Dan untuk mempertahankan kehormatan dirinya, keluarganya, serta masyarakat yang dibelanya itu, lebah rela mati dengan melepaskan sengatnya ke objek yang mereka serang. Begitupun tentara, siap mati demi membela harga dirinya dan bangsa. Pertanyaannya, apakah selama ini Muldoko pernah bermasalah dengan ICW? Tidak. Apakah Muldoko pernah menyakiti salah seorang anggota ICW? Tidak juga. Dasar ICW saja yang suka cari sensasi, tuding sana tuding sini, sehingga harus merasakan karmanya secepat ini. LSM yang berlokasi di Jakarta itu diancam oleh Muldoko akan dilaporkan ke polisi terkait tudingannya, tapi bisa dibilang ICW cukup beruntung juga, karena masih diberi waktu oleh Pak Mul untuk meminta maaf. Kalau dalam 1 kali 24 jam sejak press release ini kami sampaikan, ICW dan saudara Egy tidak membuktikan tuduhannya, tidak mau mencabut pernyataannya, dan tidak bersedia minta maaf kepada klien kami secara terbuka, dengan sangat menyesal kami akan laporkan kasus ini kepada yang berwajib dalam ruang polisi, ujar kuasa hukum mantan Kasat tersebut, Otto Hasibuan, pada 29 Juli. Kalau mendengar nama Otto Hasibuan tentu sudah agak ngeri-ngeri sedap, karena orang ini bukan pengacara sembarangan seperti Farah Abbas, tapi merupakan salah satu pengacara papan atas di Indonesia. Tentu kalau Pak Mul sudah menggandeng Otto, dia serius dengan perlawanannya terhadap ICW tersebut. Siap-siap saja nanti ada yang ngikutin gayanya sang mantan, yakni baperan serta suka melakukan playing victim. Hajar terus Pak Mul, jangan kasih kendor. Pendebar fitnah sangat pantas mendapatkan hukuman. Mungkinkah orang-orang di kantor ICW saat ini lagi sibuk ngorek-ngorek tong sampah? Siapa tahu ada bukti terselip di sana. Bagaimana menurut Anda?